Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat datang kepada teman-teman. Selamat datang di channel saya kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini. Selamat menonton. Sebelum lanjut nonton video saya kali ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Semoga dukungan teman-teman bermanfaat. Semoga dibalas oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, komen. Lanjut video kali ini adalah daily vlog saya, kegiatan hari-hari saya kembali coba untuk tag video, saya kembali coba untuk jadi konten kreator pemula ya, youtuber pemula. Jadi mohon dukungan teman-teman semua, saling support, saling doa. Semoga channel saya ini cepat berkembang, cepat dimonetisasi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya teman-teman, saya belajar lagi nge-record. Sudah beberapa, sekitar lebih kurang 2 bulan 3 bulan saya vakum, saya kebingungan, saya sudah tidak tahu mulai dari mana. Kemarin dia mau ambil videonya bagaimana caranya, tripodnya sudah rusak kemarin. Alhamdulillah saya kembali sekarang untuk mulai record kegiatan harian saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga ada sisi baiknya. Semoga juga bisa memotivasi untuk ibu rumah tangga, para ibu, para perempuan dari rutinitas saya hari ini. Ini kegiatan saya lagi pagi hari ya teman-teman. Pagi hari saya lagi habis mencuci. Jadi sekarang saya tinggal jemur-jemur kain ya, dimana keseharian saya bersama dengan anak-anak. Jadi untuk nge-record, untuk tag video itu sangat harus saya maksimalkan untuk bisa mengambil videonya ya teman-teman. Ini saya di jemur kain di samping rumah. Inilah lingkungan rumah saya tinggal di rumah kayu yang sederhana, alhamdulillah. Jadi ini rutinitas saya. Kemarin itu saya ambil buat videonya, buat konten-konten saya sebelumnya itu kan saya berhijabnya kurang sempurna ya. Jadi ada sebagian teman saya yang komen, kok Umi nggak pakai kaos kaki, nggak pakai manset tangan seperti itu ya. Jadi hijabnya masih kurang sempurna kemarin. Jadi sekarang saya mulai untuk menggunakan cadar. Saya belajar untuk memakai cadar ya teman-teman, memakai niqab agar Allah ridho. Kemudian kalau Allah dah ridho, insya Allah apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan akan ada balasannya di sisi Allah, insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ini jemur-jemur kain sambil sambil nontonin saya jemur-jemur kain, dengarkan juga saya bercerita, berbagi cerita ya. Saya pengennya ini video YouTube saya ini, niat saya adalah semata-mata mencari ridha Allah ya, berbagi sedikit banyaknya ada kebaikan yang bisa diambil dari keseharian saya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dari 4 orang anak ya, 3 orang balita, 1 orang sudah berumur 6,5 tahun. Insya Allah tahun depan akan masuk pondok ya teman-teman. Jadi inilah keseharian saya pengen sekali ya. Memang tujuan awal saya nge-YouTube ini memang terutama yang cuan ya teman-teman. Benar-benar pengen cari cuan ya. Kenapa? Salah satunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya uang. Uang bisa mengantarkan kita untuk berbuat baik dan juga bisa menyesatkan kita untuk berbuat buruk ya. Tergantung pribadi kita, mau kita uang itu kita gunakan untuk apa. Nah mungkin karena sekarang ya kita takut juga ya, karena kita diuji dalam keadaan serba kekurangan. Pastinya setiap kita akan diuji dengan kekurangan, dengan kemelaratan, dengan kemiskinan. Itu dalam Al-Quran dijelaskan ya.
itu mungkin banyak yang lolos ketika kita diuji dengan kekurangan, tapi ketika kita diuji dengan kebanyakan orang diuji dengan nikmat yang besar, dengan harta, dengan kekayaan, kebanyakan tidak lolos seperti itu ya dalam Al-Quran ya. Banyak juga para ustadz bicara, semoga aja kita tidak seperti itu. Semoga ketika nanti jika Allah mengizinkan juga kita berada di atas, ketika kita diuji dengan kenikmatan dan kebahagiaan, semoga Allah istiqomahkan kita selalu bersyukur, selalu berbuat baik, selalu berbagi. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah pemandangan kebun yang berada di depan dan samping rumah ya. Jadi ini pondok tempat saya tinggal. Ini rumah yang saya tempati hari ini. Ini sudah lebih kurang saya tinggal di sini sudah memasuki 1 tahun ya teman-teman, karena bulan Oktober kemarin itu ya. Dan insya Allah 1 bulan lagi udah bulan depan udah Oktober, udah mulai 1 tahun. Jadi pepaya ini sudah berumur menempuh umur berapa? 8 bulan 9 bulanan lah ya teman-teman. Jadi boleh teman-teman tonton video-video saya sebelumnya, awal-awal saya tinggal di sini, awal-awal saya ngonten ini seperti apa kebunnya, kemarin itu masih berantakan, semak-semak ya, masih belum terurus betul. Dan di video-video saya sebelumnya ada saya videoin bahwa dulunya pepaya ini berumur sekitar umur 2 bulan 3 bulan saya sudah mulai tag video ini ya. Dan sekarang ketika saya mulai kembali untuk nge-YouTube ini, alhamdulillah pepayanya sudah mulai berbuah lebat ya teman-teman. Alhamdulillah, insyaallah ini berkah ya. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, dan juga bagaimana kehidupan teman-teman semua, semoga Allah juga memberkahi. Semoga teman-teman yang nonton video ini Allah berikan keberkahan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, kelapangan, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya teman-teman, tadi saya tag video, sekarang saya ngedit video itu memang lumayan juga ya, karena saya bukan ahli dalam digital marketing ya. Jadi keseharian saya tidak lepas dari mengurus anak, mengurus rumah, dan untuk jadi konten kreator memang harus maksimal dan harus semangat dulu ya, karena kadang kita pesimis juga, kadang kita juga gak percaya kalau kita tuh bisa ya. Tapi ingatlah teman-teman, bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Ini ya teman-teman, video saya agak panjang ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini tidak bosan dan tidak karena saya senang juga lihat pemandangan hari ini. Cuacanya cerah, cuacanya sangat terang, indah. Kemarin tuh setelah hujan hari panas, jadi bersih ya, langitnya bersih, terang ya teman-teman ya. Ini saya lanjut ya teman, jemur kainnya. Jadi videonya tadi itu terlalu panjang ya, saya tag video terlalu, karena setelah saya pasang tripod kamera ya, saya ngejemurin kain itu kan terlalu panjang durasinya ya teman-teman. Jadi saya harus cepatin nih ya, sampai selesai jemur kainnya ini ya. Dan juga mau potong-potong videonya, mana yang pantas dan nggak pantasnya ya, karena sambil ribut juga dengan anak-anak ya. Nah, ini saya cepetin aja, saya jemurin kainnya. Jadi saya pengen berbagi sama teman-teman. Mungkin teman-teman yang berada di perkotaan, tempat tinggalnya di perkotaan, lihat tempat tinggal saya ini mungkin bisa menghibur sedikit ya. Sedikit banyaknya bisa menghibur ya teman-teman. Dan ini saya jemur kain. Di dalam sedikit saya sedikit cerita bahwasanya kebun saya ini ada beberapa tanaman yang ditanam, ada sayur-sayurannya. Ini ada jagungnya disengaja ya, jauh-jauh jaraknya, jauh-jauh gitu ya teman-teman. Ini cabai rawit. Nah, ini ada cabai rawit lebih kurang 10 batang ya. Dulunya itu ada ditanam sekitar lebih kurang 100 batang ada ya teman-teman. Jadi karena
tanah ini terlalu subur, sudah terlalu lama tidak diurus, tidak diolah, sehingga ketika kita tanamin cabai rawit sekitar lebih kurang 100 batang, yang malah subur tumbuhnya itu apa, rumput-rumputnya, semak-semaknya ya teman-teman. Jadi cabai rawitnya sebenarnya subur juga tumbuhnya, cuman lebih cepat tumbuh semaknya, sehingga ketika dibersihin pakai mesin pemotong rumput, jadi malah cabai rawitnya kebawa sama mesin, dipotong juga yang karena udah nggak kelihatan mana yang cabai rawit mana yang rumput. Udah ini alhamdulillah pas saya tag video ini alhamdulillah kondisi kebunnya baru habis dibersihkan, baru habis dipotong rumputnya oleh Pak suami ya teman-teman. Kebetulan pekerjaan Pak suami adalah tukang motong rumput di kebun orang, di ladang orang, kadang di sawah-sawah orang ya. Dari sanalah dapat upah. Dari usaha memotong rumput itulah Pak suami menafkahi keluarga, istri dan anak ya. Semoga Allah meridhoi setiap usaha suami kita, amin amin ya rabbal alamin. Nah ini teman-teman, nih kebunnya, kebun sayur, ada juga beberapa jagung. Ini kemarin tuh dibeli jagungnya kemasan kecil ya, bibit kemasan kecil ya, harga 25 ribuan. Dan ini sayur bayam ya teman-teman. Ini ada bayam, satu bedengan ditanam sayur bayam alhamdulillah. Dan bagian kesininya itu kemarin tuh kan bekas kebun bawang ya teman-teman, tapi nggak selamat ya, kurang berhasil. Nah ini ada sekelompok ketela rambat ya teman-teman. Nah ini ada jagung juga, dan ini sayur kangkung. Sayur kangkungnya ini ada bertikai-tikai ya tanamnya teman-teman. Nah sayur kangkungnya ini ada yang sudah umur seminggu 2 minggu, ada ini yang baru tumbuh. Nah ini udah umur 2 mingguan, ini yang umur semingguan, seperti itu ya. Jadi setiap bedengnya sayur ini dijarain tanamnya, agar ketika habis satu bedeng, nanti satu bedeng lagi sudah mau dipanen lagi. Yang habis panen satu bedeng ini, yang satu bedeng lagi udah mulai bisa dipanen lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi insya Allah tidak putus-putus untuk panen kangkungnya. Nah ini penampakan dari atas ya, dari kebun, dari belakang ya. Ini tempat tinggal saya teman-teman ya, yang rumah kayu itu ya. Nah ini bedeng-bedeng kemarin tuh dulunya kan bekas, kalau teman-teman boleh lihat, boleh tonton di video-video saya sebelumnya, saya ada upload juga tentang kebun ini dulunya bersih dan sangat bagus ya teman-teman, karena kebun bawang kemarin itu ya. Dan alhamdulillah kurang selamat ya, kurang dapat ilmunya ya. Nah alhamdulillah sekarang ini isinya kan kayak semak-semak gitu ya teman-teman ya. Ini isinya ada kacang panjang ya, emang tidak terurus juga. Pas Pak suami nanam, pas habis ditanam kacang panjang, ada timun di dalamnya juga, mentimun ya. Tapi kemudian Pak suami dapat sakit gitu ya, demam ya, sakit sekitar lebih kurang 15 hari, sehingga selama 15 hari itu kacang panjangnya udah pada tumbuh, mentimunnya sudah pada tumbuh, ternyata duluan semaknya yang subur ya teman-teman, sehingga sudah tak terurus lagi. Nah ini saya coba putar kameranya juga ya sedikit ya, karena pengen sebenarnya live langsung ya teman, waktu terkejar waktu ya teman-teman, kejar waktu karena anak-anak pasti di rumah berempat orang tuh udah bertengkar, udah ribut ya. Saya harus cepat-cepat tag videonya di kebun ini. Sebenarnya nyaman sekali ya teman-teman, berada di kebun ini sangat asik sekali ya, karena memang tipe saya suka dengan yang hijau, saya suka bertani, berkebun. Cuman sayangnya saya nggak bisa bantu Pak suami untuk merawat kebun ini, karena memang saya fokusnya merawat anak-anak 4 orang dan mengurus dapur, mengurus sumur, mengurus kasur, putar-putar situ aja ya teman-teman. Nah dan kemudian saya juga harus sempat-sempatkan di pagi hari itu, setelah selesai mencuci kain, mencuci piring, selesai siapin sarapannya anak-anak. Nah itu saya juga harus usahakan sholat duha ya teman-teman, minimalnya sholat duha di pagi hari itu sekitar jam 10-an. Saya sempatkan jam 10, jam 11, paling lambat setengah 12, karena orang sholat setengah 1 ya. Jadi saya sempatkan sholat duhanya paling sedikit 4 rakaat.
kalau bisa maksimalnya 12 rakaat itu dengan sekalian niat sholat taubat, dengan sekalian niat sholat hajat ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, setelah saya pelajari dari channel-channelnya orang-orang sukses di YouTube ya, yang menempuh jalur langit seperti itu ya. Nah ini semak ya teman-teman, tapi di dalam semak-semak ini teman-teman banyak obat-obatan herbal ya, banyak daun ciplokan itu ya, daun ciplokan itu banyak di sini ya teman-teman. Nah ini jagung saya udah mulai berbunga ya, sudah mulai berputih ya teman-teman. Nah ini saya dubbingnya sambil mimiin anak bayi saya, jadi ada suara anak bayi ya. Nah ini ya teman-teman penampakan kebun saya nih. Saya nggak karuan ya ngambil kameranya, karena emang saya nggak ada basic kameramen juga ya, saya nggak punya basic dengan dunia digital marketing ya teman-teman. Jadi saya semampunya dan sebisanya saya aja ambil videonya ya. Nah ini bagian belakang rumah masih semak ya teman-teman, kemarin tuh juga udah bersih ya teman-teman, jadi saya nggak sempat juga tag videonya. Nah ini ada terong juga, ada jagung. Terong ini ada sekitar lebih kurang 200 batang yang udah mulai berbunga ya teman-teman. Nah ini kembali ke halaman depan rumah, karena tadi saya sudah selesai jemurkan kain, kemudian saya sedikit jalan-jalan ke kebun tadi. Sekarang saya kembali ke dalam rumah ya. Mari kita lihat dalam rumah. Ternyata setelah saya tinggal ya teman-teman, 4 orang anak ini yang nggak pakai jilbab ini anak saya yang pertama namanya Syahida, dan yang pakai jilbab anak yang nomor 2 namanya Khadijah, dan Abbas juga. Mana Abbas? Ini yang di kereta anak yang nomor 4. Nah ini mereka kerjaannya ngambil salju yang ada di freezer kulkas nih ya teman-teman. Ini mereka pengen ngikis salju itu ya, jadi saya nanti takutnya rusak kalau pakai sendok dikikis ya, jadi saya matikan aja suhunya, nanti saya suruh anak-anak tunggu baru dimainin. Mereka ini suka mainin batu es kulkas tuh ya teman-teman. Ini kulkas saya kondisi dalam keadaan kosong, tapi nggak kosong-kosong benar ya teman-teman. Ada sedikit kacang panjang, sayur kangkung yang sudah dipetik dari kebun. Nah ini penampakan dapur saya ya, yang masih belum terlalu dirapikan karena memang serba gercep ya teman-teman, gerak cepat aja ya, kalau mau makan ya kerjakan sedikit, jadi beres-beresnya itu kurang maksimal, kurang fokus saya teman-teman. Saya fokusnya masak, menyediakan sarapan, nanti habis masak itu udah berantakan lagi alat-alat dapurnya kan. Nah ini habis goreng ubi tadi ya, saya kemarin ada ubi dikasih dari kebun adik ya, saya goreng untuk sarapan pagi tadi kan. Habis itu sambil menggoreng ubi untuk cemilan pagi, bikin teh manis, bikin kopi, kemudian makan pakai roti sama anak-anak bareng-bareng, bapaknya mau ke sawah seperti itu ya. Dan sembari juga ini piring berantakan di kamar mandi, anak-anak nih nggak lepas dari kamar mandi ya. Nah ini kain kotor yang sambil ngurusin sarapan saya juga nyuci gitu ya. Tadi kan udah saya jemur ya, masih banyak lagi, ada 2 ember lagi yang masih belum saya jemur ya. Kenapa ya teman-teman? Karena banyak saya nyuci, kadang mesinnya nih macet seperti itu ya, karena sering ya, habis saya masukin air ke dalam mesin cuci, saya pergi ke ngurus anak bayi ini, boboinnya dulu, sembari boboin anak ini di kamar, ternyata mesin cuci saya udah melimpah airnya, sehingga dia sering rusak karena airnya tumpah-tumpah melimpah ya, sehingga dinamonya rusak. Ini anak saya yang nomor 3 yang laki-laki, Abbas ya. Nah ini ya teman-teman, seperti ini habis ember-ember yang di tengah rumah nih, saya kan habis jemur kain tadi 2 ember ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dukungannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ini pas video tadi tuh habis, saya belum penutupan ya, jadi ini kemarin saya lagi ambil video yang kemarin tuh saya jadikan untuk penutup ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi, meridhoi, dan memberikan kelimpahan rezeki yang berkah kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.